Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih? Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan ayah dan bunda di rumah ya. Baiklah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar bersama Ustadzah dengan pelajaran yang pertama, yaitu pelajaran kedua ya, bahasa Indonesia. Meskipun kita belajarnya lewat video, kalian harus selalu semangat ya nak ya. Baik, kita sebelum belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita baca doanya bersama-sama nak ya. Kita baca berdoa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tema Aku Bahagia Hidup Rukun. Kalian sudah siap ya buka buku paketnya? Oke, kalau sudah siap, kita akan belajar pembelajaran 1. Indikatornya adalah mengenal kalimat ajakan. Sudah dibuka nak ya bukunya ya? Oke. Apa sih kalimat ajakan itu? Nah, untuk mengetahui apa itu kalimat ajakan, kita buka buku bahasa Indonesianya yuk. Yang seperti ini ya. Insya Allah semua sudah punya. Baik, sekarang kita buka buku halaman 3. Yang judulnya seperti ini. Ya. Ayo mengenal kalimat ajakan. Sekarang Ustadzah mau coba dengarkan sekarang Ustadzah ya akan membacakan cerita berikut ini. Nah, di sini ada 4 gambar. Ada percakapan 1, 2, dan 3. Ustadzah bacakan yang percakapan 1. Dinda, ayo kita latihan menari. Ayo, tapi aku ambil pakaian dulu ya. Sekarang percakapan yang kedua. Ini gambarnya ya nak ya. Dodi, ayo rapikan meja belajarmu. Iya Bu, Dodi akan rapikan sekarang. Berikutnya adalah percakapan ketiga. Gambar yang ini. Ayo Dimas, main bola di lapangan. Torus dan Wayan kita ajak juga ya. Iya, teman-teman lainnya juga. Sekarang kita lanjut percakapan yang keempat. Gambar yang keempat. Mari Dik, ikut kakak membeli permen di warung. Yuk, tapi adik juga dibelikan ya kak. Begitulah keempat percakapan yang sudah Ustadzah bacakan ya nak. Sekarang kita lanjut halaman berikutnya. Nah, tugas kalian coba peragakan percakapan gambar di samping ya. Nah, di halaman 4 ini ada contoh percakapan. Kalian boleh peragakan dengan kakak atau adik. Boleh juga dengan ayah atau ibu di rumah. Nah, nanti ayah dan ibunya yang bisa mengecek ya nak ya. Baik. Jadi, kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak
seseorang melakukan sesuatu. Diulang lagi ya. Jadi, apa itu nak kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Di sini ada contoh ungkapan ajakan. Yang nomor 1, kita lihat kata yang dicetak tebal oleh Ustadzah. Nah, di sini ada kata mari. Mari kita jaga kebersihan kelas. Ingat, kalimat ungkapan ajakan dimulai dari kata mari dan diakhiri dengan tanda seru. Ini yang pertama. Yang kedua, kata ayo dan diakhiri dengan kata seru. Ayo bermain lompat tali di halaman. Yang ketiga, dengan kata yuk, diakhiri dengan tanda seru. Yuk latihan drama di sekolah. Yang keempat, dengan kata ayo, diakhiri dengan tanda seru. Ayo main boneka di rumah Dinda. Yang kelima, kata mari kita berbuat jujur, diakhiri dengan tanda seru. Yang keenam, contoh yang keenam. Dio, yuk kita berangkat. Nah, di sini ada kata yuk dan diakhiri dengan tanda seru. Mengapa dalam contoh ungkapan ajakan di samping terdapat kata yang dicetak tebal? Yuk kita cari tahu ya. Nah, Ustadzah mau menjelaskan tentang ciri-ciri ungkapan ajakan. Yang pertama, menggunakan kata ajakan seperti ayo, mari, atau yuk. Jadi, kalau kalian mau membuat kalimat ajakan, dimulai dari kata ayo, mari, atau yuk. Nah, yang kedua, di akhir ungkapan diakhiri tanda seru. Ini juga penting ya nak. Jangan lupa kalau sudah membuat kalimat ajakan, terakhir diberi tanda seru. Nah, seperti ini contohnya, seperti yang tadi Ustadzah bacakan. Nanti kalian bisa diulang kembali ya nak bahasanya. Yuk, Ustadzah bacakan lagi. Mari kita jaga kebersihan kelas. Di sini ada kata mari dan diakhiri dengan tanda seru. Oke? Nah, yang kedua, ayo bermain lompat tali di halaman. Ada kata ayo, diakhiri dengan tanda seru. Begitu juga yang ketiga, yuk latihan drama di sekolah. Diakhiri dengan tanda seru dan ada kata yuk. Yang keempat, ayo main boneka di rumah Dinda. Ini ada tanda seru. Begitu juga nomor 5 dan 6. Ada kata mari dan diakhiri dengan tanda seru. Nomor 6 ada kata yuk, diakhiri dengan tanda seru. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menolak ajakan. Ya, kalau tadi kita belajar bagaimana membuat ajakan. Sekarang kita belajar menolak ajakan. Kalimat, ungkapan, atau ucapan ajakan tidak harus dilaksanakan. Ajakan bisa ditolak dengan kalimat yang sopan, santun, dan jujur. Contoh penolakan ajakan yang santun dan jujur antara lain seperti gambar 1 dan gambar 2.
Nih ya. Nah, menggunakan kata maaf dan alasannya yang jujur. Coba Ustazah bacakan ya nak ya. Seperti Dodi. Dodi mengajak adiknya bermain. Oh, temannya bermain. Apa yang dikatakan Dodi? Oh, bukan Dodi. Ini temannya mengajak Dodi. Oke, Ustazah bacakan ya. Dodi, yuk main ke rumah Sinta. Di sini ada kalimat ajakan. Apa tandanya? Ada kata yuk dan diakhiri tanda seru. Ingat ya nak ya? Dodi, yuk main ke rumah Sinta. Teman-teman sudah menunggu. Kemudian Dodi menjawab, maaf teman-teman, aku tidak bisa ikut. Aku harus menjaga adik. Di sini Dodi menolak ajakan. Jadi ajakan itu tidak harus kita ikuti. Boleh kita menolak, tapi dengan kata yang santun dan jujur. Jadi Dodi di sini menggunakan kata maaf, ya. Maaf, maaf teman-teman, aku tidak bisa ikut. Aku harus menjaga adik. Ya, ini alasannya jujur. Contoh lagi, percakapan yang kedua. Oh iya, sudah tidak apa-apa. Lain kali ikutan ya. Iya, aku titip buku untuk Sinta ya. Salam untuk teman-teman yang lain. Jadi, kesimpulannya adalah ungkapan ajakan adalah ungkapan yang digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Jadi, anak-anakku yang soleh, jika kalian mengajak temannya, biasakan menggunakan kata ayo, mari, atau yuk. Sedangkan ungkapan ajakan bisa ditolak. Nah, menolak ajakan harus menggunakan kata maaf dan disertai dengan alasan yang jujur. Nah, sekarang anak-anakku, apakah sudah paham apa yang Ustazah jelaskan? Alhamdulillah. Jika belum paham, nanti kalian bisa putar kembali video ini sambil melihat buku paketnya ya. Nanti bisa tanya juga sama ayah dan bunda di rumah. Kalau sudah paham, sekarang waktunya mengerjakan uji kemampuan. Gimana cara menulisnya? Oke, nanti kalian bisa menulis di buku tulis halus kalian ya. Kalian tulis soal berikut ini. Nomor 1. Kalimat ajakan biasanya menggunakan kata, ayo, kata apa saja tadi yang usah dijelaskan? Isi di sini ya. 1, 2, atau. Ini ada 3. Silakan diisi. Nomor 2. Menolak ajakan sebaiknya menggunakan kata yang titik-titik dan alasan yang titik-titik. Ada ya barusan ya. Nomor 3. Tulislah 3 contoh ungkapan ajakan. Usahakan contoh yang kalian tulis tidak terdapat di buku teks kalian. Tadi kan banyak contoh-contoh di buku ya, atau yang Ustazah jelaskan. Nah, kalian buat contoh sendiri nak ya. 3 contoh ungkapan ajakan. Jangan lupa, ungkapan ajakan diakhiri dengan tanda seru. Nomor 4. Tulislah 2 contoh kalimat penolakan dari ungkapan ajakan di bawah ini dengan santun dan jujur. Jadi nanti kalian buat kalimat penolakan. Gimana kalau menolak ajakan teman? Dengan
santun dan jujur. Alasannya yang jujur, Nak ya. Ya, yang A seperti ini. Kamu diajak temanmu mencontek jawaban di buku saat ulangan. Wah, mau nggak? Nah, pasti jangan mau. Nah, gimana cara menolaknya? Silahkan kalian membuat kalimat penolakannya dengan bahasa yang santun dan jujur. Yang B, temanmu menyuruhmu menyembunyikan ya. Maaf ini Ustazah salah ketik, kurang E di sini. Temanmu menyuruhmu menyembunyikan kotak pensil teman. Nah, gimana cara menolaknya? Kalian buat kalimatnya. Selamat menyelesaikan. Nah, ini Nak ya contoh cara mengerjakan tugasnya. Kalian tulis nama lengkap kalian di atas seperti ini. Ini hanya contoh saja ya. Amira Dia Safarina. Ya. Maaf. Aduh, maaf ya Nak ya. Slide-nya kena klik. Baik, kalian tulis seperti yang tadi. Contohnya cara mengerjakannya. Baik, kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.